Halo sahabat YouTube, kembali lagi di channel kesayangan kalian. Kali ini aku akan membahas alur cerita film India-Pakistan yang berjudul Tiger Tree. Film ini mengisahkan pasangan suami istri mata-mata India dan Pakistan yang harus keluar dari persembunyian mereka untuk mencegah Perang Dunia Ketiga. So, jika kalian belum nonton film fullnya, alangkah baiknya kalian nonton alur cerita ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk simak alur filmnya. वादा करता हूं टाइगर। Film diawali pada tahun 1999 di London. Diperlihatkan kenangan Zoya yang sedang dilatih tinju oleh ayahnya yang bernama Rehan Nazar. Dari kecil, Zoya memang sudah dibiasakan untuk menjaga dirinya sendiri karena ibunya sudah meninggal. Ketika di rumah, Nazar pun melihat berita tentang pergelakan politik India-Pakistan di TV. Di saat itu, Pakistan kembali dipimpin oleh rezim militer setelah sekian tahun. Tak lama kemudian, Nazar pun mendapat telepon dari Pakistan tentang konflik politik di Pakistan. Nazar mengatakan bila militer kembali berkuasa, maka demokrasi di Pakistan pasti akan mati, dan perdamaian antara India dan Pakistan tidak akan pernah terwujud. Tak lama kemudian, kita diperlihatkan Nazar hendak mengantar Zoya untuk bersekolah. Namun Zoya lupa membawa bekal makanannya. Di saat Zoya kembali mengambil bekal itu, tiba-tiba mobil yang dinaiki oleh Nazar meledak hebat, sehingga Nazar pun tewas seketika. Di usianya yang masih 14 tahun, Zoya pun menjadi yatim piatu di negeri orang. Malam harinya, Zoya yang sebatang kara ditemui oleh murid dari Nazar yang bernama Atis Rahman. Atis mengatakan kalau dia akan mengurus Zoya sampai dia cukup dewasa. Atis juga mengatakan kalau Nazar sudah seperti ayahnya sendiri. Bahkan, Nazar pernah memberikan arloji yang sangat berharga untuknya. Di sini juga Atis akhirnya menjelaskan kalau ayahnya Zoya merupakan agen ISI, Badan Intelijen Pakistan. Mendengar hal itu, Zoya pun ingin bergabung dalam dunia intelijen. Namun Atis melarang. Dia ingin Zoya hidup selayaknya gadis lainnya. Setelah Zoya berumur 21 tahun, Zoya berhak memilih untuk melanjutkan hidupnya sebagai orang biasa atau menjadi mata-mata. Namun Zoya tidak mau menunggu selama itu. Dia ingin menjadi mata-mata untuk Pakistan seperti ayahnya. Dan mulai hari itu, Zoya pun akhirnya bergabung dengan ISI di bawah arahan Atis secara langsung. Di masa kini, diperlihatkan kepala RAW yang bernama Meteli Menon. Diperlihatkan, Meteli sedang menelpon untuk misi penyelamatan agen RAW yang tertangkap di Pakistan. Meteli pun mengatakan, misi berbahaya seperti ini hanya satu orang yang bisa melakukannya. Mantan agen RAW yang tidak diketahui keberadaannya. Namun dia bersedia membantu, karena Gopi, agen yang tertangkap itu merupakan mantan partnernya, dan orang itu adalah si Tiger. Di lain tempat, tepatnya di Pakistan, diperlihatkan ada orang yang sedang dipukuli beramai-ramai. Tak lama, Tiger pun langsung menghampiri orang itu. Melihat Tiger, Gopi pun sangat kaget. Bukankah Tiger itu sudah lama menghilang? Tapi karenanya, Tiger sampai keluar dari persembunyian demi dirinya. Tak lama kemudian, Mujahidin Pakistan malah menyerang Tiger dan tembak-tembakan. Tiger dengan memakai motor KLX, mereka pun mencoba melarikan diri dari Mujahidin Pakistan itu. Tak lama diperlihatkan helikopter datang untuk menjemput mereka. Namun di saat Gopi sudah berhasil dievakuasi, helikopter malah diincar sama RPG. Tak punya pilihan lain, Tiger pun harus menyelamatkan dirinya sendiri dari kepungan Mujahidin Pakistan. Singkat cerita, Tiger pun berhasil meloloskan diri walaupun ditembaki ribuan peluru. Tentu saja dengan cara yang tak masuk akal, di helikopter Gopi pun sudah sangat berterima kasih kepada Tiger. Dia tidak ingin mati di negeri orang. Dia ingin mati di tanah India, tanah airnya sendiri. Di saat sudah mendekati maut, Gopi pun mengatakan kalau ada double agen yang menyabotase misi. Dan orang itu diduga kuat adalah Zoya, mantan agen ISI dan bukan lain istri dari si Gopi. Setelah mengatakan itu semua, Gopi pun menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari kemudian, di sebuah danau terpencil di Austria, diperlihatkan Tiger pulang ke rumahnya. Di saat itu, Tiger pun melihat Junior sedang dirawat oleh Dr. Hoffman. Zoya bilang kalau Junior itu sedang kena flu ringan. Setelah disuntik, dokter itu pun permisi pulang.
Di saat itu, Zoya pun mengucapkan bela sungkawanya atas kematian Gopi. Tiger pun mengatakan di dekat kematian Gopi, ada sesuatu yang mengganjal hatinya. Gopi mengatakan kalau ada double agen yang menghancurkan misinya. Tiger pun bimbang dengan perkataan si Gopi itu. Namun Zoya meyakinkan Tiger, orang yang sedang sekarat tidak akan pernah berbohong. Jelas saja hal itu semakin membuat Tiger semakin gelisah. Bagaimana tidak? Karena Zoya dan Tiger itu sudah hidup damai selama belasan tahun. Dia tak mau percaya kalau Zoya bergerak di belakangnya. Tapi satu sisi Tiger pun juga tak ingin menghiraukan perkataan Gopi. Sampai suatu hari, diperlihatkan Perdana Menteri Pakistan Nasrin Irani melakukan pidato kenegaraan. Yang intinya, dia ingin memangkas dana perang Pakistan sebesar 50%. Dengan pemangkasan itu, dia ingin mengajak India dan Pakistan berdamai dan menyudahi pertikaian tanpa ujung selama puluhan tahun. Mendengar hal itu, Tiger pun mengatakan, kalau memang cara Ibu Irani itu berhasil, dia akan memasakkan masakan terenak yang pernah dia buat. Namun, Zoya sedikit skeptis di sini. Semoga saja tak ada pembunuh bayaran yang membunuh Bu Menteri nanti sore. Sore harinya, Madeline Menon pun kembali menghubungi Tiger dari flash disk yang dibawa oleh Gopi. Diketahui, rekan Gopi yang bernama Gibran sekarang sedang bersembunyi di Saint Petersburg, Rusia. Keberadaannya sangat penting untuk India. Jadi sekali lagi, Madeline meminta Tiger untuk melakukan misi penjemputan Gibran. Merasa ini ada hubungannya dengan kematian Gopi dan keterlibatan Zoya, Tiger pun bersedia menerima misi itu. Beberapa hari kemudian di Rusia, di saat itu diperlihatkan Gibran yang sedang berjalan sendirian. Di saat dia membeli kopi, dia pun dikasih earphone rahasia. Rupanya Gibran disuruh mengikuti semua petunjuk dari Tiger, karena ada orang yang hendak membunuh Gibran. Singkat cerita, Gibran pun menaiki tram dan jelas saja, dia pun diikuti oleh pembunuh bayaran. Tapi tak lama kemudian, Gibran pun turun dengan santai, karena pembunuhnya sudah ketancap pensil. Pas di jalan ramai, Gibran pun juga diincar sama orang yang memakai sepatu roda. Tetapi, Tiger berhasil menggagalkannya dengan keren. Pas semakin kelelahan, mereka berdua pun kembali diincar. Kali ini mereka dikejar dengan motor dan menembaki mereka tanpa segan-segan. Untungnya Tiger berhasil membuat pembunuh tergelinding. Namun pas membuka helmnya, Tiger pun kaget parah karena apa yang dibilang sama Gopi ternyata memang benar. Tidak bisa membunuh istrinya sendiri, mereka pun malah main kejar-kejaran. Untungnya Gibran berhasil meloloskan diri. Namun Tiger terlihat tidak ikut naik kereta. Tiger ingin memastikan kenapa Zoya menjadi double agent. Di basement, mereka berdua pun gelut. Entah karena penyamaran Tiger yang memang keren, atau memang Zoya ini tak sadar kalau Tiger ini lakinya. Mereka pun malah ingin saling bunuh. Di saat Zoya sudah kalah dan dipeluk dari belakang, Zoya pun baru menyadari kalau orang itu adalah suaminya. Jelas saja, Tiger kecewa berat melihat Zoya kembali ke dunia hitam. Zoya pun mengatakan kalau dia bisa menjelaskan semua ini, tapi Tiger tak ingin mendengarkan. Sambil menangis, Tiger pun hendak membunuh Zoya. Namun tiba-tiba Tiger dihantam sampai pingsan. Ketika sadar, Tiger pun sudah berada di sebuah gudang dengan tangan terikat. Di depannya juga ada proyektor yang menunjukkan orang misterius. Rupanya orang itu adalah Atis Rahman. Tak cuma itu, di sana juga ada Zoya dan Junior yang terlihat sekarat. Rupanya Zoya melakukan tindakan terorisme dan menjadi double agen. Karena nyawa Junior sedang menjadi taruhannya, masih ingat dengan Dr. Hoffman yang menyuntik Junior, ternyata itu cuma kedok. Aslinya dia menyuntikkan vaksin agar Junior bisa bertahan hidup. Tanpa suntikan, Junior akan tewas dalam waktu 24 jam. Kenapa Atis melakukan ini semua? Kita flashback dulu ke 12 tahun yang lalu, di mana Zoya dan Tiger belum pernah bertemu. Di saat itu, di Wina, Austria, rencananya akan dilakukan perundingan damai antara India dan Pakistan. Di perundingan itu, Jenderal Riaz dari Pakistan dan Jenderal Rais Beiru dari India akan memutuskan nasib India dan Pakistan. Nah, di sana Jenderal Rais meminta Atis sebagai intelijen ISI yang menyertainya untuk menjaga deklarasi untuk tetap aman. Namun, Atis malah antipati. Dia sangat tidak percaya dengan India dan menganggap ini hanya jebakan India saja. Namun Jenderal Rais mengatakan, kalau kau menjadi Perdana Menteri Pakistan,
kau baru bisa bebas melakukan apapun. Tapi sekarang kau hanyalah agen ISI yang harus mengikuti semua perintah negara. Setelah Jenderal Rais pergi, Atis pun berbicara empat mata dengan Zoya. Atis ingin melakukan sesuatu yang menurut dia benar. Dia ingin membunuh Jenderal India agar deklarasi damai ini tidak pernah bisa terwujud. Di dalam pemikirannya, Atis ingin India hancur dan Pakistan yang berkuasa. Dia pun mempercayakan ini ke murid kesayangannya, Zoya. Nah, di sini Zoya jelas sangat kaget. Kalau ini cuma candaan, tak lucu sama sekali. Zoya pun menolak untuk melakukan perintah dari si Atis. Mendiang ayahnya tewas karena dia ingin melihat India Pakistan berdamai. Atis malah ingin perang terus. Karena Zoya menolak, Atis pun menganggap Zoya sebagai pengkhianat dan menyuruh anak buahnya untuk mengurung Zoya di kamar. Di saat Zoya sudah dibawa pergi, istri Atis yang bernama Sanen mengatakan dia bersedia melakukan tugas mulia ini. Kalau dia berhasil, ini akan menjadi kado terindah untuk anak mereka yang sedang ia kandung. Tapi tanpa mereka sadari, Zoya menghubungi kamar agen RAW dan yang mengangkat adalah Tiger. Mendengar pembicaraan Atis dan si Sanen, Tiger pun langsung bergerak cepat. Singkat cerita, ketika Sanen hendak membunuh Jenderal India, Tiger pun mencoba menyelamatkan Pak Jenderal. Walaupun sempat terjadi baku tembak, Pak Jenderal pun berhasil diselamatkan. Bahkan Tiger berhasil menembak si Sanen hingga tewas. Mengetahui istrinya tewas dan misinya gagal, Atis pun mendatangi Zoya. Dia pun langsung menyuruh anak buahnya untuk membuka borgol Zoya dan memasangkan borgol itu ke dirinya. Atis memutuskan akan menanggung kesalahannya sendiri. Di sana Atis pun langsung mencekik Zoya. Atis mengatakan gara-gara Zoya istrinya tewas, Zoya tidak akan pernah tahu rasanya kehilangan keluarga. Karena Zoya tidak pernah punya keluarga. Namun Zoya mengatakan kalau satu-satunya keluarga yang dia miliki itu adalah Atis. Singkat cerita, Atis pun ditangkap atas tuduhan pengkhianatan. Di saat digelandang, dia pun sempat bertemu dengan Tiger. Dia mengucapkan rasa berdukanya atas gagalnya misi Atis dan kematian istrinya. Beberapa hari kemudian di Pakistan, Atis pun dipecat dengan tidak hormat dari militer. Semua penghargaan yang dia raih pun diambil dari dirinya. Atis juga dijatuhi hukuman 9 tahun penjara. Tapi di dalam penjara, dendamnya ke India dan Tiger tidak pernah padam. Intinya, Atis punya permintaan untuk Tiger dan Zoya. Dia ingin memberikan satu misi ke pasangan ini. Dan sebagai imbalan, Atis akan memberikan obat penawar untuk Junior. Karena tidak punya pilihan lain, Tiger dan Zoya pun bersedia melakukan misi dari Atis itu. Di tempat lain di New Delhi, India, diperlihatkan Rakesh pensiunan RAW yang sedang keringetan memilih kabel yang tepat untuk dipotong. Diperlihatkan juga, Nikhil juga berkeringat ketika memilih kabel merah atau hitam. Dengan hati-hati dia pun memotong kabel merah. Rupanya mereka sedang merakit bom. Di saat itu, Rakesh pun mendapat telepon dari Tiger. Di sini, Tiger ingin meminta bantuan si Rakesh. Tapi ini bukan misi negara, melainkan misi pribadi. Merasa punya hutang budi dengan Tiger, Rakesh pun bersedia membantu. Beberapa hari kemudian, Istanbul, Turki di Hagia Sophia, Tiger menemui Rakesh. Rakesh juga menjelaskan kalau dua sohibnya itu juga ingin membantu. Singkat cerita, Zoya pun menjelaskan misi mereka. Di Istanbul ini akan dilakukan sebuah pertemuan antara pemerintah Cina dan Pakistan. Tugas mereka adalah mengambil sebuah koper yang dibawa oleh Cina. Permasalahannya, koper tak pernah lepas dari Kolonel Zemo, cewek ahli kungfu yang sangat mengerikan. Kesempatan mereka hanyalah ketika Zemo menaruh koper di bunker yang dijaga ketat. Yang lebih menyulitkan lagi, brankas itu hanya bisa dibuka oleh scan retinanya Zemo. Tapi itu tak masalah untuk si Rakesh. Asal dia bisa men-scan retinanya si Zemo, dia bisa membuat tiruannya. Akhirnya disepakati, Rakesh dan Nikhil akan membuat retina palsu. Tiger akan menyusup ke bunker dibantu dengan Karan. Sedangkan Zoya akan masuk ke pemandian khas Turki agar bisa dapat sampling retina Zemo. Tak pakai lama, diperlihatkan Zemo lagi rebahan. Di saat itu juga, Zoya masuk dan membuat pingsan mbak-mbak pengusap daki. Singkat cerita, ketika Zoya melirik ke Zemo, Zemo langsung mendekap manja dari belakang. Dia sudah tahu kalau Zoya mata-mata yang akan menyerang dia.
Karena tempat pemandian sudah ditutup untuk umum, mereka langsung saling menghajar di sana. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Tiger yang mencoba masuk ke dalam bunker lewat atas. Di saat hendak memasuki tempat penyimpanan, Tiger membutuhkan segera scan retina Zemo. Alhasil tak lama kemudian, Zoya pun langsung membuat Zemo klenger. Habis itu, retina Zemo pun di-scan dan dibuatkan tiruannya sama Rakesh. Setelah itu, Tiger bisa masuk ke ruang harta. Dan singkat cerita, setelah mengalahkan para penjaga, Tiger pun berhasil membuka brankas. Tak cuma itu, saat dikepung tentara bersenjata lengkap, dia dengan mudah kabur dengan meledakkan lonceng. Keren! Namun sialnya, ketika hendak kabur dengan sikaran, polisi dan tentara Turki pun sudah mengepung mereka. Misi mereka pun berubah dari misi senyap, langsung berubah jadi bintang 5 kayak di GTA. Bedanya mereka tak punya cheat code. Saat dikejar-kejar pasukan Turki, Tiger menyuruh sikaran menyerahkan koper itu ke Zoya. Tapi jangan sampai koper itu terbuka. Singkat cerita, koper itu pun berhasil sampai ke tangan Zoya. Karena penasaran, Nickel pun ingin membukanya. Namun Zoya langsung memperingatkan dengan pistol. Setelah itu Zoya pun langsung meninggalkan 3 serangkai itu dengan hati yang agak kecewa. Di sisi lain, Tiger pun mencoba mati-matian untuk meloloskan diri. Tetapi seberapa besar pun dia berusaha, kalau sudah berhadapan dengan bintang 5, dia tidak bisa berkutik. Alhasil, karena dikepung ratusan tentara, helikopter dan tank, akhirnya Tiger pun ditangkap. Tak lama kemudian diperlihatkan Zoya menemui Atis di sebuah tempat opera. Zoya yang tahu kalau Atislah yang membocorkan misi mereka ke tentara Turki, menanyakan kepada Atis mengapa melakukan itu semua. Rupanya Atis ini ingin membuat kambing hitam. Dia ingin Tiger dan Indialah yang disalahkan atas pencurian koper itu. Kenapa itu sangat penting? Karena tas itu berisi kode peluncuran misil nuklir yang dibeli Pakistan dari Cina. Dengan hilangnya tas itu dan keterlibatan Tiger, maka ketegangan India dan Pakistan akan semakin parah. Nah, karena misi Zoya dan Tiger telah selesai, Atis pun menepati janjinya. Dia sudah memberikan penawar racun untuk Junior sebelum Atis pergi. Zoya pun berjanji dia akan menghentikan mantan gurunya itu. Beberapa hari kemudian, diperlihatkan si Tiger diekstradisi di Pakistan dengan penjagaan super ketat di bandara militer. Tiger pun disambut oleh Panglima Pakistan Jenderal Hook. Tak lama berselang diperlihatkan penjara super ketat di Pakistan. Di sana, Tiger pun disiksa oleh Algojo di sana. Di sana juga, Tiger sama sekali tak mau mengaku dalam misinya. Sedangkan di India, Rakesh dan yang lain pun diinterogasi oleh Matili. Intinya, Rakesh dan yang lain bisa dianggap sebagai pengkhianat dan dihukum mati. Sedangkan di Pakistan, ISI juga kepanasan dengan apa yang terjadi di Turki. Intinya, kedua belah pihak ingin Tiger dan Zoya beserta kode nuklir. Di saat yang bersamaan, di pihak Menteri Irani menghubungi Perdana Menteri India. Tetapi India menyangkal keterlibatannya di pencurian kode nuklir dan mempersilahkan pihak Pakistan melakukan apapun terhadap Tiger. Kembali lagi ke penjara itu, Tiger pun kaget karena Atis bisa berada di sana. Karena Atis itu sudah dipecat dari militer dan dianggap pengkhianat. Rupanya Atis bisa mendapatkan dukungan militer karena dia merupakan teman dekat dan satu pemikiran dengan Jenderal Hook. Tak heran, Atis pun bisa berbuat sejauh ini. Atis mengatakan kalau dia akan menggulingkan pemerintahan Pakistan yang lembek dan akan membangun Pakistan dari awal menjadi Pakistan yang superior. Salah satu caranya dia akan membunuh Perdana Menteri Irani dan Atis akan menjadi Perdana Menteri yang baru. Sedangkan di India, diperlihatkan Rakesh dan timnya sedang berusaha menemukan lokasi Zoya. Tapi mereka kaget karena kedatangan Abrar dan Javed, anggota ISI Pakistan. Awalnya Rakesh senang karena di film kedua mereka sempat bekerja sama. Tapi Javed dan Abrar mengatakan kalau mereka tidak tertarik bekerja sama lagi dan akan mencari Zoya dan kode itu dengan cara mereka sendiri. Setelah Javed dan Abrar pergi, Rakesh pun menemukan fakta kenapa Zoya dan Tiger mengkhianati mereka. Itu semua karena anak mereka diracuni oleh zat yang sangat berbahaya. Namun tanpa mereka sadari, Javed dan Abrar sudah menaruh kamera di sana. Kembali lagi ke penjara. Di saat Tiger haus, dia pun mendapatkan kode Morse dari seseorang dengan memanfaatkan senter kancing baju dan tanah liat serta air. Tiger pun berhasil membuat bom yang bisa menghancurkan tembok batu.
Singkat cerita, Tiger pun berhasil meloloskan diri dari penjara itu. Sialnya, di loteng dia malah dikepung. Namun tiba-tiba ada bola yang tergelinding. Habis itu, keluarlah bintang film Kuch Kuch Hota Hai Patan. Dengan efek dan kerennya, Patan pun menyelamatkan Tiger. Tapi mereka malah dihadang-hadang sama Panzer. Tetapi Patan sudah menyiapkan rencana. Alhasil dari rencana Patan seketika meledak sebuah bom di sana. Tapi mereka malah berada di sisi yang salah. Ketika mereka ingin balik tapi yang mengejar semakin banyak. Apakah mereka akan melawan pasukan full itu cuma berdua atau memilih kabur? Tapi mereka kembali melawan dan saling tembak-tembakan. Keren dua orang ini berhasil mengalahkan puluhan pasukan Pakistan tanpa terluka sedikit pun. Di saat Patan sudah berhasil membegal helikopter, Sekel pun malah mengeluarkan basoka. Tapi Patan tak mau menyerah, dia pun langsung menabrakkan helinya ke jembatan. Sedangkan Tiger dan si Patan menculut dengan keren menggunakan parasut. Di atas parasut, Patan pun nitip salam untuk Zoya. Setelah itu, Tiger pun menculut ke danau, sedangkan si Patan kembali ke Prancis. Malam harinya, dari informasi yang didapat dari rumahnya Rakesh, Javed dan Abrar pun datang ke Austria untuk menemukan Dr. Hoffman. Ketika mereka masuk ke rumahnya Zoya, mereka pun melihat jasad Dr. Hoffman yang sudah gelimpangan di lantai. Rupanya itu hanyalah jebakan Javed dan Abrar memang digiring ke sana. Sejak awal di sini, Zoya pun menjelaskan kalau dia tidak berniat mengkhianati Pakistan, tapi Atis Rahmanlah yang mengkhianati Pakistan Islamabad, Pakistan. Diperlihatkan, Tiger yang berhasil melarikan diri berbaur dengan warga setempat di suatu rumah. Tiger pun masuk dengan mengendap-endap, tapi tiba-tiba dia pun langsung ditodong oleh seseorang. Jelas saja Tiger bisa mengembalikan keadaan dengan cepat. Rupanya orang ini adalah anak angkatnya Tiger yang bernama Hasan. Rumahnya Hasan dan Tiger pun memberikan peringatan agar RAW dan ISI kembali bekerja sama karena Atis berencana untuk membunuh Menteri Irani. Di sisi lain, Jenderal Hook sudah mempersiapkan semua pasukannya untuk mengkudeta Menteri Irani di hari kemerdekaan Pakistan. Singkat cerita, kedua belah kubu pun saling adu mekanik untuk menyusun rencana di hari kemerdekaan Pakistan. Javed dan Abrar menghentikan mobil catering yang menuju Istana Negara. Rupanya pasukan RAW bisa menyusup dengan mudah menggunakan ID colongan tanpa tentara Pakistan ketahui. Tiger pun memasang berbagai macam alat di istana itu. Sedangkan di sisi lain ada sekretaris negara yang bernama Ramziz kaget ketika melihat Tiger di sana. Setelah diancam dengan bom, Ramziz pun membawa Tiger dan Zoya ke ruangan Perdana Menteri. Sama halnya si Ramziz, Irani pun juga kaget. Namun Tiger mengatakan dia harus mengungsikan Irani secepatnya karena Atis Rahman akan melakukan kudeta. Belum juga Tiger selesai bicara, Jenderal Hook dan pasukannya sudah merangsek masuk ke istana. Karena tak punya pilihan lain, Irani pun mengikuti permintaan Tiger dan Zoya untuk mengungsi ke bangkar istana. Di saat Irani sudah berhasil diamankan, Rakesh pun menyalakan sensor suara frekuensi tinggi yang membuat semua tentara di sana langsung puyeng. Namun sialnya, sebelum masuk ke kapsul penyelamat, bangker itu pun malah sudah dikepung sama pasukan Jenderal Hook. Akhirnya Zoya dan Nikhil pun saling tembak-tembakan dengan tentara Pakistan. Tak cuma mereka, ternyata Javed dan Abrar pun ikutan join mabar. Di lain sisi, Tiger juga ikutan perang dengan keren. Dia pun berhasil melibas tentara-tentara itu. Singkat cerita, setelah Menteri Irani masuk ke dalam kapsul penyelamat, tim Tiger pun langsung berhadapan langsung dengan Jenderal Hook. Setelah Jenderal Hook digantung-gantung seperti bacang, Tiger pun mengatakan kalau rencana Atis tidak akan berhasil. Atis pun mendarat di atap. Javed, Abrar dan Sikaran pun langsung ingin menyerang, tapi ujung-ujungnya Atis malah sudah ada di bawah dan langsung menyandera mereka. Karena aksi kudeta itu membuat media langsung berdatangan ke istana. Namun di saat itu Jenderal Hook keluar sendirian. Rupanya Jenderal Hook disuruh mengakui perbuatan ke publik tentang kudetanya yang diotaki oleh si Atis. Tapi tiba-tiba Jenderal Hook pun malah ditembak hingga tewas. Rupanya yang menembak itu adalah si Atis sendiri. Dia tak mau rencananya terbongkar sekarang. Karena kematian Jenderal Hook dan penyanderaan di Istana Negara membuat media menyalahkan India atas semua ini. Di saat suasana semakin panas, Atis pun menyadap siaran media. Dia pun mengatakan kalau Tiger lah yang melakukan semua itu.
Perdana Menteri Irani juga dinyatakan telah disandra oleh Tiger. Intinya, Indialah yang disalahkan dalam penyerangan istana. Atis meminta dukungan publik untuk menyatakan perang dengan India. Setelah itu, Atis pun menggunakan earphone-nya Karan. Dengan tega, dia pun langsung membunuh si Abrar. Tak cuma itu, Tiger juga disuruh berpamitan dengan si Karan. Selama ini, yang cepu itu ternyata adalah si Javed. Dia memihak kepada Atis, bahkan Javed membunuh Karan dengan belatinya. Mengetahui Abrar dan Karan tewas, Tiger dan yang lain pun jelas saja sangat marah. Setelah itu, Javed pun disuruh berpura-pura berhasil kabur agar dia bisa menemukan lokasi Tiger dan Menteri Irani dibangkar. Menteri Irani tidak ingin semua ini berlanjut. Dia akan menyerah atas Atis agar tidak ada korban jiwa lagi. Namun Tiger tidak sependapat. Dia pun merencanakan penyerangan Atis di kandang kuda. Singkat cerita, Atis pun diserang pakai kuda. Di saat sudah menyudutkan si Atis dan anak buahnya, Tiger pun mengatakan kalau dia sudah tahu Javedlah yang mengkhianatinya. Tiger sudah mengecek background-nya si Javed yang ternyata dia adalah kakak dari si Sanen, istri dari si Atis yang dibunuh oleh Tiger. Sialnya, ketika Atis mau dieksekusi, Javed datang dengan menyandera Hasan. Akhirnya, situasi malah berbalik. Di saat akan mengeksekusi semua orang, Hasan pun memeluk ayah angkatnya. Dan dia pun berterima kasih, karena Tigerlah yang menjalani hidup sampai saat ini. Dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk membayar kehidupannya yang telah diberikan oleh Tiger. Hasan yang sudah memasang bom di tubuhnya berniat untuk meledakkan diri dengan Atis. Tapi sialnya, walaupun Hasan hancur lebur, namun Atis berhasil selamat. Karena kegagalan membunuh si Atis, Tiger kembali tertangkap dan dia pun disuruh menunjukkan lokasi bangkar Menteri Irani. Singkat cerita, Tiger pun memandu Atis untuk masuk ke dalam bangkar. Tapi pas di sana, Menteri Irani sudah tidak ada. Rupanya di saat Hasan meledakkan diri, Tiger sudah menyuruh Zoya untuk membawa Menteri Irani ke kantor Perdana Menteri. Di saat yang bersamaan, Zoya dan Nikel pun berhasil mengalahkan anak buahnya Atis dan membunuh si Javed. Tak lama kemudian, Menteri Irani pun melakukan siaran langsung. Dia pun mengatakan kalau dirinya selamat atas bantuan Tiger dan Zoya. Irani juga mengatakan kalau dalang dari semua ini adalah Atis Rahman yang ingin mengadu domba India dan Pakistan. Saat ini, agen RAW dan ISI sedang bekerja sama untuk melawan kejahatan yang akan membuat Perang Dunia Ketiga dimulai. Kembali lagi ke Atis dan Tiger. Setelah gelut yang cukup epik, Tiger pun berhasil menikam si Atis hingga sekarat. Di saat ajalnya telah dekat, Zoya pun datang untuk melihat gurunya yang dulu pernah dia banggakan. Zoya juga berkata, bila Atis bertemu dengan ayahnya di akhirat, semoga ayahnya bisa memaafkan Atis dengan apa yang dia perbuat. Setelah itu, Zoya pun mengambil arloji peninggalan ayahnya dari Atis. Singkat cerita, Zoya dan Tiger pun menjadi pahlawan yang mencegah Perang Dunia Ketiga. Di saat menemui Menteri Irani, Tiger pun mengatakan dia ingin sekali membuatkan makanan terenak untuk Ibu Irani. Dan sebagai tanda terima kasih kepada Menteri Irani, anak-anak yang tadi ikut disandra di istana memainkan lagu kebangsaan. Beberapa hari kemudian diperlihatkan Matili yang menyebut agen-agennya, tapi dia tidak melihat Tiger. Rupanya Tiger kembali menghilang. Tiger mengatakan jika negara membutuhkannya lagi, dia akan datang. Tapi sampai saat itu tiba, dia ingin hidup tenang dengan keluarganya. Dan film pun tamat. Oke Sobat YouTube, terima kasih sudah setia menonton alur film ini sampai habis. Sampai jumpa di alur selanjutnya. See you next video. Adios!